menurut saya banyak pasien-pasien saya yang mungkin sekarang perlu nih, gimana sih supaya lebih sabar, lebih nerima. Itu bagus loh buat kesehatan jantung juga. Saya setuju dan bisa mengerti, relate to that pemikiran. Tapi kan berarti kita butuh sesuatu apa yang membuat kita bisa stressless at least gitu ya. Paling setidaknya stresnya berkurang. Kan soalnya kan dengan tindakan lama ya, puluhan tahun berkarir di dunia entertainment ya. Maksudnya Iya. kan pasti ada aja mungkin lagi pas lagi seru-serunya mungkin mati lampu ya, mungkin ada mungkin kayak bisa cerita ya, atau mungkin ada hal yang harusnya nih lagi moodnya bagus nih kan. Iya. Project Pop kan bawain lagunya ceria-ceria, Iya. tapi belakang panggung lagi kesel gitu maksudnya. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Karena informasi yang dikumpulkan memang akan menyimpulkan seolah-olah Indonesia nggak punya harapan. Related dengan apa yang kita bahas, stres karena kita tidak melihat harapan. Soalnya menurutku ya, memang keadaan sekarang ini membuat orang tuh untuk sabar tuh challenging gitu. Memang sumbunya jadi pendek sekali, terutama yang di Jakarta lah menurut saya. Ada pasti yang sedang menonton berpikir bahwa kayak gini, gimana gue mau slow down? You know, lo nggak ngerti aja sih Yos, Brodok, misalnya dia bilang gitu ya. This is something yang tiap hari gue alamin. Halo pemirsa Double Channel, kembali bersama saya Dr. Vito Damai. Kali ini kita bahas mengenai banyak hal yang terjadi ya di Indonesia. Ini kan yang bikin orang mungkin naik darah tinggi, atau stres kali ya. Udah namanya minyak aja bisa dioplos, terus udah gitu emas bisa palsu, ijazah aja bisa palsu. Kayaknya semuanya katanya ini gelap. Dan banyak orang yang sekarang merasa bahwa aduh ini kaburnya ke luar negeri gitu kan. Dan kalau orang lihat memang kadang-kadang mikir, wah depresi juga nih. Kayaknya semua orang bisa aja bikin salah atau bikin kita jadi marah dan kesel. Jangankan jalanan yang banyak orang ada foradernya lah dan lain-lain mungkin bikin emosi. Padahal sebenarnya sih ya nggak harus kayak gitu juga. Itu yang bikin kita mungkin kesehatan kita malah terganggu. Susah tidur, darah tinggi naik, kolesterol naik, makan mulu. Ya kan jadi malah akhirnya bikin kesehatan terganggu, jantung jadi rusak juga. Nah karena itu menurut saya banyak pasien-pasien saya yang mungkin sekarang perlu nih, gimana sih supaya lebih sabar, lebih nerima. Itu bagus loh buat kesehatan jantung juga. Dan kali ini saya akan ngobrol dengan seorang teman saya yang dia ini sebagai kakak juga loh buat saya. Mungkin udah tahu, karena kenapa udah tahu? Kan lihat di thumbnailnya. Udah ada namanya. Yosi Mokalu. Hai Brodok, halo semua. Iya, terima kasih sudah mengundang. Ya, Kak Yosi, makasih juga udah Sampai datang jumpa. udah selesai. Emang beginilah ya. Karena kerjanya serius terus sih di panggung. Kak Yosi, saya sebenarnya kan udah lihat Project Pop udah lama banget ya. Mungkin sejak masih SD kali. Kayaknya kesannya udah gimana banget, lama banget. Tapi memang bener sih, Project Pop ini satu yang menurut saya bertahan lama kan. Iya. Dan juga salah satu yang menurut saya bukan salah satu sih, sangat unik lah. Soalnya kan di tengah banyak band atau penyanyi solo zaman dulu, terus tiba-tiba ada grup band tapi nggak, gayanya bukan boy band gitu. Iya. Kita kepada boy blend. Jadi bukan band blend, karena ada satu cewek. Oh iya ya, bener-bener. Ada Cewek loh dia itu. Tika, iya Kita benar-benar. juga baru tahu dia cewek terakhir ini sih. Selama ini gimana? Kayaknya mesti diundang mengenai kesabaran mungkin Tika nih kayaknya nih. Justru dia yang membuat kita lebih sabar ya mainnya dengan keberadaan dia. Iya. Tapi memang ya it's a blessing menjadi sebuah grup yang bisa bertahan sejauh ini. Udah pasti itu karena Tuhan. Kita nggak punya rumusannya. Kebanyakan orang menilainya dari karya dan persahabatan. Betul, itu ada sumbangsinya. Tapi God factors pasti lebih besar daripada semuanya sih. Wow, itu deep banget. Mungkin itu juga perlu diketahui oleh pemirsa ya, karena soalnya kan banyak sekarang ya mungkin merasa bahwa udah nggak ada harapan lagi, kayak merasa Iya. mungkin ya stres sebenarnya karena merasa nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya tadi kalau Kak Yosi bilang itu berarti sebenarnya faktornya kan ada faktor Tuhan juga ya. Nah, itu kan menarik ya. Brodok itu kan mention stres itu karena sudah seperti merasa tidak bisa ngapa-ngapain. Karena memang seringkali kita membiasakan diri kita mentok di situ. Ketika kita menjadi stres, ketika kita melihat semua kemampuan yang bisa diandalkan tidak ada dalam pikiran dan hati kita. Nggak muncul gitu. Tapi kalau ada harapan, pasti stresnya masih bisa belum muncul karena ada harapan. Let's say tadi contoh yang satu yang menarik yang Brodok sempat sebut tuh adalah kita macet, terus pengen buru-buru sampai di satu tempat. Lagi macet-macet gitu kita keganggu dengan suara wow, wow,
rider. Itu makanya emosi dong ya kan. Iya. Aduh, kita aja ngantri nih, pejabat nggak mau ngantri misalnya gitu ya. Iya. Itu yang keluar pada umumnya. Saya juga kadang-kadang mikir, ini siapa ya? Menteri atau pejabat atau ya siapa? Ini kan bukan jam kerja. Kenapa mereka pakai rider segala macam? Anyway, I could be wrong. Tapi kita suka melihat itu membuat kita tambah stres. Kenapa? It's adding to the macet. Nambahin udah macetnya, udah nggak ada jalan keluar, kita di tengah-tengah seperti itu ya. Jadi begitu kita melihat kita ada dalam sebuah situasi yang tidak terhindarkan, and then nggak ada harapan lagi, itu membuat kita gampang sekali menjadi stres. Saya setuju dan bisa mengerti, relate to that pemikiran. Tapi kan berarti kita butuh sesuatu apa yang membuat kita bisa stressless, at least gitu ya. Paling setidaknya stresnya berkurang. Yaitu harapan tadi. Nah, harapan ini menurut saya ada pendekatan yang umum. Kalau pendekatan yang umum itu jalan keluar selalu kita cari dari informasi. Misalnya gini, oke, di depan ini kalau mau lepas dari macet, saya bisa belok kiri nih. Karena saya lihat nih informasinya di Waze, di Google Maps, oh ini ada alternatif jalan. Lebih cepat berapa menit, misalnya kayak gitu. Itu pasti mengurangi sedikit stresnya. Ya kan, karena ada harapan bentar lagi kita bisa lepas. Tunggu bentar lagi nih, tuh depan tuh belokannya udah kelihatan. Seperti itu. Tapi kalau itu sudah tidak ada, informasi itu tidak ada, pertanyaannya bagaimana? Karena yang kita andalkan sesuatu yang selalu bisa terlihat. Nah, kalau saya jawabannya, kalau saya menerapkannya pasti spiritual. Ya karena mikirnya mesti zoom out. Kalau zoom in terus di lokasi tersebut, ya tentu saja kita cuma bisa melihat yang terlihat. Dan semua yang terlihat, karena kita dekat dengan situasinya, terbatas. Nggak ada jalan keluar. Kalau zoom out itu seperti apa sih? Ya mungkin janji saya ini, yang mungkin yang membuat saya stres, salah satunya adalah saya nggak enak. Orang yang nungguin saya akan nungguin kelamaan. Misalnya kayak gitu ya, kalau janjian meeting atau siapa gitu. Ya balik lagi kita berdoa dong. Kita, Tuhan izinkan saya ini terjadi. Macet ini bukan sesuatu yang saya perhitungkan, misalnya gitu ya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin selesai cepat, tapi ternyata ada hal-hal lain yang muncul di luar kendali saya. So I'm gonna percaya saja sama segala rencanamu, kebaikanmu. Dan yang sering terjadi seperti itu, ketika saya sudah mulai melihat atau memperhitungkan faktor spiritual seperti ini, saya telepon dong orangnya. Karena harus ada etikanya ngasih tahu, misalnya gitu ya, sorry ya, saya terlambat. Jawabannya, sorry, saya juga terlambat. Saya juga kena macet. Kadang-kadang ketakutan atau stres kita itu, begitu kita mendapatkan informasi yang lain, jadi lebih relax kan. Kita tahu dia juga terlambat, dia juga kena macet. Tuhan izinkan juga dia terlambat. Jadi karena kita mau untuk mencari informasi itu, karena kita mau memiliki pilihan itu untuk tidak stres. Orang yang kadang-kadang tidak mau, ya udahlah gue memfasilitasi segala pressure ini aja, karena I don't have any option, saya nggak punya pilihan. Actually, we all do have pilihan. Pilihan itu unlimited begitu kita sudah berpikir spiritually. Jadi tidak selamanya memang stres itu tidak bisa dikendalikan dengan segala sesuatu yang terlihat. Sometimes justru kita bisa mengendalikannya justru dengan memperhitungkan yang tidak terlihat. Dalam hal ini ya God factor. Wah, ini another level sih kalau lagi macet bisa sabar sih ya. Tapi ya that's why tadi sebenarnya apa yang kita lihat kan macetnya sebenarnya. Betul. Tapi mungkin kita nggak tahu bahwa orang yang lain juga lagi kena macet juga. That's why kita khawatir dan stres jadinya. Padahal kalau tadi kita punya, ya kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat, yang kita zoom out, kita tahu bahwa ternyata sih sebenarnya nggak separah ini sih gitu. Ini pengalaman kayak gini udah lama Kak Yosi? It's by proses juga lah. Orang namanya disebutkan semakin lama semakin dewasa sebenarnya karena semakin pengalaman tersebut akhirnya mengkerucut kepada sebuah kebijaksanaan baru. Sebenarnya lo harusnya ngelihatnya seperti ini gitu kan. Jadi ya pengalamannya udah lama, tapi ya bersyukurnya akhirnya ada sebuah kebijaksanaan atau kedewasaan baru yang bisa menjadi sebuah pertimbangan atau solusi. Kan soalnya kan dengan tindakan lama ya, puluhan tahun berkarir di dunia entertainment ya. Maksudnya kan pasti ada aja mungkin pas lagi seru-serunya mungkin mati lampu ya, mungkin mungkin kayak bisa cerita ya, atau mungkin ada hal yang harusnya nih lagi moodnya bagus nih kan. Project Pop kan bawain lagunya ceria-ceria, tapi belakang panggung lagi kesel gitu maksudnya. Itu gimana tuh kayak gitu? Nah ini menarik kan, tadi
contoh kasusnya tadi kan macet ya. Iya. Bagaimana dengan jadi gini, orang yang stres, kita sepaham aja dulu. Orang yang stres itu belum tentu punya sebuah kejernihan berpikir untuk memikirkan respon atau solusi-solusi. Justru yang lebih tenang biasanya berpikir lebih jernih. Bener nggak? Kita sepaham aja dulu. Iya. Bener Kalau nggak? tenang Secara lebih jernih. kesehatan bener nggak? Secara Benar. psikologi bener kan? Benar. Tenang lebih jernih. Tuh. Nah ini kalau ya balik lagi caranya seperti apa? Kalau saya balik lagi ya seperti itu, zoom out, mikirin oke, ada Tuhan di sini, so I'm gonna be okay. Pernah saya nge-MC misalnya contoh ya, ini yang membutuhkan quick respon gitu ya. Kalau macet kan masih belum nyampe waktunya masih ada gitu ya. Nge-MC mati lampu, ya pernah nge-MC mati lampu atau menghadapi audiens yang dingin banget, sulit gitu ya, hal-hal seperti itu. Kalau saya stres, nggak keluar tuh. Gimana harus sebaiknya saya menyikapi hal seperti ini. Ini yang lucu ya, waktu mati lampu tuh, ini saya kasih tahu aja. Ceritanya adalah di sebuah hotel bintang 5. Hotel bintang 5 bisa aja mati lampu ya, dan membutuhkan berapa saat untuk generatornya langsung naik. Kan biasanya kalau hotel ada itunya ya. Dan mungkin generatornya akan cover di area yang lain dulu, misalnya kamar dan segala macam, baru ke ballroom, tempat acara berlangsung. Nah, di acara tersebut sedang ada, saya lagi nge-MC acara ulang tahun Sweet 17, oke? Di acara Sweet 17 ini, acara yang pada saat mati lampu itu adalah penampilan teman-temannya modern dance buat yang ulang tahun. Ya, oke. Modern dance butuh lagu dong. Iya, pasti ya. Nggak mungkin nggak butuh lagu. Modern dance butuh lagu. Jadi teman-temannya sudah masuk. Saya sudah announce. Oke, kita sambut, beri tepuk tangan, kita sambut, kita kasih apresiasi, kita apalah gitu ya. Untuk teman-temannya yang akan memberikan modern dance gitu. Mereka udah masuk. Udah masuk ke dalam panggung. Terus, nah ini lampunya belum padam kan, biasanya padam dulu baru lighting show dan ininya ya, dan musiknya. Apa yang terjadi begitu mereka freeze di panggung, mati lampu. Jadi gitu, terus langsung yang cepat itu generator yang cepat cuma kasih cahaya, tapi yang lainnya belum bisa beroperasi. Karena musik segala macam kan harus pelan tuh, ada loadingnya dulu tuh. Iya. Ya, jadi lampu yang seadanya ruangan, cuman kan mereka freeze. Bayangkanlah, mic saya juga belum bisa bunyi. Jadi mic belum bisa bunyi, mereka freeze diem tengah. Kan kasihan ya. Kalau saya stres cuma mikirin diri saya pada saat itu. Nah, ini yang what I'm trying to say ya. Saya nggak tahu juga what to do dengan adik-adik ini yang sudah freeze beberapa menit, 1 menit freeze, sedangkan lampu 1 menit itu lama loh untuk orang diem. Iya, gini kayak plank, bayangin lagi plank. Dan belum tahu nasibnya, apakah akan bunyi atau kayak gimana, bubarnya bagaimana, mereka juga pasti belum bisa mengambil keputusan karena mereka sulit. Bener nggak? Lu mesti membayangkan gitu loh, Dok. Jadi dancer itu pasti bingung nih. Gue mesti ngapain nih, udah gini, udah keren-keren, tapi kok gue diem aja gitu. Ini bubar sekarang apa gimana kita kali ya? Ini semenit apa nanti kan nggak tahu kan? Kalau bubar gitu aja, apa ada gerakan bareng gitu biar keren gitu kan, kayak gitu ya. Jadi ya udah, karena saya sudah berhasil mengatasi kestresan saya, karena kendala-kendala seperti ini suka ditemukan di beberapa kegiatan MC lainnya. Jadi ya saya inisiasi aja gitu, karena saya tahu begitu mati lampu, orang-orang lagi diem semua, tiba-tiba diem kan, suara hening, dan mereka juga lagi diem kayak gitu. Saya bisa ngomong tanpa mic dan kedengaran. Ya, saya bisa ngomong tanpa mic dan kedengaran. Ya, saya berinisiasi aja. Saya bilang gini, oke, ya sepertinya ada gangguan teknis, tetapi ini memang disengaja. Saya bilang gitu. Orang-orang mulai menunggukan kalimat saya. Karena sebenarnya mereka ini sedang memperagakan sebuah tarian patung yang belum mereka peragakan dimanapun. Itu bagian dari modern dance-nya. Tari patung. Tepuk tangan dulu. Oke. Nanti kalau musiknya, jadi begitu tepuk tangan, mereka bisa berdiri kan? Karena udah tepuk tangan. Bisa. Oke, ke belakang dulu. Nanti ada part 2 dong. Part 2 kalau musiknya udah jalan. Nah, gitu. Jadi kita nunggu musiknya jalan, baru mereka keluar lagi. Tanpa merasa malu. Teman orang-orang kan jadi mengapresiasi, dan everybody knows what's going on gitu, semuanya juga tahu mati lampu gitu loh. Jadi mereka diselamatkan, tidak perlu malu. Begitu lampunya sudah nyala, nah saya bisa ngomong lagi di mic. Oke, kita lanjutin nih acaranya karena sudah nyala lampunya dan kembali kita saksikan modern dance. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah gini, kalau saya stres, pasti nggak kepikiran tuh untuk menyelamatkan mereka yang
jadi patung yang nggak tahu kapan listriknya nyala kan. Tapi ya karena saya bisa mengendalikan diri saya, jadi saya kepikiran untuk say something untuk menyelamatkan mereka supaya bisa ke belakang panggung. Ya itu contohnya. Jadi stres itu begitu kita bisa, orang-orang yang diberikan sebuah pemahaman baru mengatasi stres, mereka pasti bisa memberikan respon yang lebih baik untuk mengatasi situasi yang membuat mereka stres. Nah, ini sebenarnya interesting part nih, karena justru kalau kita lihat di berita ya, banyak entertainer yang malah katanya stres. Makanya kan ada yang obat lah, ada yang lari ke hal-hal yang tidak bagus lah gitu ya. Nah, itu menurut Kak Yosi gimana harusnya tuh? Saya cuma bisa menyampaikan, tidak ingin menjadi orang yang sok pinter dan sok tahu jawabannya, tapi ingin menyampaikan segala sesuatu yang saya alami sendiri. Mengatasi stres itu bagaimana? Ya tadi secara general udah dikasih tahu, tapi ini sekarang yang secara spesifiknya, penyebabnya tuh munculnya dari mana sebenarnya stres? Saya nggak tahu apakah Brodok sepakat atau tidak, tapi saya melihat begini, ketika kita hanya memperhitungkan atau bergantung sama kemampuan kita saja, kita pasti stres. Kita pasti akan mudah jatuh dalam situasi tersebut. Karena tentunya dalam beberapa musim kehidupan kita, situasi tidak bertambah mudah. Kita akan dihadapkan dengan situasi yang lebih sulit daripada yang sebelumnya. Kalau kemampuan kita yang kita biasa andalkan cuman sampai di level kesulitan yang tertentu, kita akan stres. Kenapa? Karena kita melihat kita tidak mampu. Jadi kemampuan tidak akan membuat kita stres kalau kita mampu. Kemampuan kita akan membuat kita stres kalau kita tidak mampu. Yang diperhitungkan adalah kemampuan, balik lagi. Nah, semua orang tahu bahwa manusia itu terbatas. Kemampuannya segitu-segitu saja. Stres itu ketika kita lupa bahwa ada yang bisa diandalkan selain kemampuan kita. Ya kalau orang beriman, orang percaya, ya dalam agama pun, manapun, sudah mulai memperhitungkan hal-hal yang spiritual di luar kemampuannya, gitu ya. Nah begitu kita sudah bersikap spiritual, saya rasa itu yang menyebabkan orang lebih mudah keluar dari stresnya. Back to the sebuah generalisasi atau observasi lah, lebih tepatnya observasinya Brodok, banyak entertainer yang mengatakan dirinya stres. Mungkin pernyataan itu, let's say ya, pernyataan itu keluar ketika saat itu dia masih hanya memperhitungkan kemampuannya dan dibandingkan dengan kesulitannya. Sehingga dia begitu ditanya atau meresponi sesuatu, dia masih meresponi berdasarkan stresnya, belum melihat ada harapan atau jalan keluar. As simple as sebagian besar orang melihat Indonesia gelap. Iya. Itu lagi sering. Iya, Indonesia gelap. Kenapa? Karena informasi yang dikumpulkan memang akan menyimpulkan seolah-olah Indonesia nggak punya harapan. Related dengan apa yang kita bahas, stres karena kita tidak melihat harapan. Karena kita hanya memperhitungkan kemampuan saja, kemampuan yang kita kenal dan kita lihat dan kita ketahui. Entah itu kemampuan diri kita atau bantuan dari teman misalnya. Oh teman gue juga nggak bisa bantu. Orang tua gue mungkin, gue masih ada harapan. Dan orang tua gue nggak bisa bantu. Begitu semua kemampuan-kemampuan yang membantu kita hilang, stres. Indonesia gelap mungkin dari situ. Pemerintah yang gue andalkan nggak bisa dipercaya misalnya. Ya. Kebijaksanaan yang dikeluarkan kok masih berasa lebih merugikan misalnya gitu. Sumber daya alam yang seharusnya bisa dikelola belum terlihat pengelolaan yang benarnya. Terjadi saham yang menurun, perekonomian belum bagus dan segala sesuatunya, sehingga orang sudah sampai kepada kesimpulan Indonesia gelap. Tapi kalau kitanya percaya dengan konklusi yang seperti itu, and then kita juga percaya nggak ada harapan buat Indonesia, ya stresnya pasti akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang, tapi kita 98 krisis moneter selamat kok. Kita bisa keluar. Kita negara yang selamat juga dari COVID. Yes. Bahkan lebih cepat daripada beberapa negara lainnya. Yeah. Kita melihat ada faktor Tuhan di balik kesulitannya bangsa.
dengan memperhitungkan itu kita memperhitungkan harapan kan? Iya. Karena kita memperhitungkan harapan, stresnya less, berkurang. Mungkin masih ada ya, tapi semakin kita percaya bahwa akan ada campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini, stresnya juga semakin berkurang. That's how I see. Dan ini bisa diterapkan kepada berbagai kondisi stres lainnya, termasuk yang para teman-teman entertainer sebutkan tadi. Gue lagi stres nih, gue lagi bingung dengan pengelolaan hak cipta nih. Mendingan pakai LMKN atau Oh iya. atau apa namanya, self licensing apa ya, itu ya sebutnya Direct ya, licensing. direct licensing gitu ya. Ya itu, kalau kita melihat tidak ada harapan, kita tetap akan stres. Kalau kita melihat ada harapan, kita memperhitungkan harapan, which is tidak selamanya sesuatu yang terlihat, kita akan less stres. Iya, memang kan, valid. kan ekspektasi tadi ya. Kalau orang punya ekspektasi, terus apa yang mereka lihat itu nggak sesuai, itu yang jadi stres. Betul. Karena ekspektasinya di sini, harapannya sebelumnya. Iya. Jadi gapnya itu yang mestinya terisi sesuatu yang tidak dilihat mestinya. Iya. Karena yang kita nggak lihat belum tentu nggak ada sebenarnya. Iya, betul. Betul. So, nah, sekarang anggaplah tadi kan stres ya, tapi kan sekarang saya bahas juga mengenai dengan karir yang demikian panjang nih, maksudnya itu kan pasti banyak yang terjadi ya. Maksudnya tadi kan sebenarnya aku pengen bahas juga mengenai kesabaran sih, aslinya. Iya. Karena itu Ada hubungannya dengan stres ya. Iya, related sekali. Soalnya menurutku ya, memang keadaan sekarang ini membuat orang tuh untuk sabar tuh challenging gitu. Memang sumbunya jadi pendek sekali, terutama yang di Jakarta lah menurut saya. Dibanding kota-kota lain ya. Itu sumbu pendek tuh memang. Dikit aja trigger langsung bisa nyala gitu. Iya. Nah, apa yang membuat menurut Kak Yosi, apa yang menurut orang tuh harusnya bisa lebih sabar lah gitu? Nah, menarik karena Brodok mengkaitkan dengan sumbu pendek tadi ya. Ya. Sumbu pendek itu berarti kalau kita coba fasilitasi analoginya, artinya kan cepat meledak kan? Sumbu pendek. Kalau dibakar cepat meledak, gitu, cepat meledak. Sedangkan kesabaran menurut saya it's slowing down. Bukan ya sumbu panjang ya, kalau analogi berarti sumbu panjang, tidak cepat meledak, slowing down, tahan dulu, meresponi atau menjawab atau memutuskan sesuatu yang menyeramkan atau bahkan yang tidak jelas kita belum mengerti, ya slowing down, tenang. Ada orang tiba-tiba ngomong sesuatu yang menyinggung perasaan kita. Sebelum kita marah, kita slowing down. Ketika kita slowing down, orang menilai kita sabar. Sebenarnya itu. Belum tentu kita nggak marah. Bisa saja memang ada tersinggungnya. Dia ngomong sesuatu, gue tersinggung sama dia. Tapi I'm gonna slow down dulu. Sebelum gue marah, I wanna know what's happened. Bisa saja dia nggak sadar dia ngomong kayak gitu. Ada orang-orang tertentu yang memiliki, ketika dia sedang terganggu emosinya, dia tidak memiliki sebuah penyusunan bahasa yang tepat dalam menyampaikan kekhawatirannya atau yang mengganggu pikirannya. Sehingga dia bisa mengucapkan sebuah kalimat yang tidak dia inginkan, menyerang orang lain. Apakah kemungkinan itu bisa? Bisa kan? Bisa. Walaupun memang ada aja orang yang memang, kalau saya suka mengkategorikannya ya, memang saat itu dia sedang lemah aja. Ketika dia lemah, dia mengalah dengan emosinya. Dan dia dikendalikan oleh emosinya, sehingga dia keluarkan apa adanya. Gitu. Nah, kita menghadapi orang yang bermacam-macam kan. Ketika kita slow down, kita memaksa diri kita untuk menjadi lebih dewasa dalam hal kita memikirkan orang ini. Kalau kita tidak slow down, yang kita pikirkan diri kita. Kenapa? Karena dia nyerang kita. Ini ganggu. Ini bikin gue marah. Kok lo gitu sih? Lagi banyak nih sekarang. Lo nggak ngormatin gue. Lo nggak tahu gue siapa. Gitu. Kita mikirin gue kan. Lo ngomong gitu, lo nggak mikirin perasaan gue lagi kan. Gitu. Nah, orang yang dewasa adalah sudah bisa slowing down untuk mikirin perasaannya dia dulu, tapi fokus dengan orang yang lagi bicara nih. What's going on with him? Dia ngomong kayak gini, kenapa dengan dia? Lalu biasanya kalau suasana sudah lebih tenang, lu tadi ngomong kayak gini, itu nyerang gue loh. Kan bukannya kita teman ya, bukannya kita, gue respect lo selama ini.
gue jaga lo perkataan gue. What's going on? Ada masalah apa? Terus dia cerita. Gue lagi punya masalah, gue atau cewek biasanya gue lagi dapet, gue lagi, gue lagi stres, gue lagi ini. Kadang-kadang karena adding up, bertambah, meledaknya di mana kita nggak tahu. Dan itu bisa menjelaskan sebuah kemarahan seseorang yang buat kita akhirnya, kalau tadi gue juga balas marah, gue jadi membuat segala sesuatunya tambah parah. Iya. Karena gue ikutan stres bisa menular loh. Iya. Ih, bisa banget. Kamu punya teman 4 orang stres. Curhat sama lu terus, lu jadi stres juga. Jadi ya itu. Jadi sebenarnya kalau the way I see it adalah itu. Sabar adalah slowing down. Jangan dulu buru-buru meresponi. Jangan dulu jangan cepat terbakar. Slowing down aja. Oke, gue olah dulu deh. Gue kalau gue marah, langsung ikut marah meresponi, belum tentu juga itu adalah sesuatu yang bijaksana. Wow. Ini ada hal yang ya sebenarnya agak lucu ya. Waktu itu masuk ceritanya pasien nih kan. Jadi si bapak-bapak nih, memang kelihatan sih dia masuk tuh udah terus bersungut-sungut lah gitu. Masuk, tensi kok tinggi nih gitu kan. Terus istrinya, ini makanya kenapa kalau makan nggak bisa dibilangin gitu. Ngomong gitu lalu. Terus mereka kan langsung, makanya gini-gini, makanya kalau gini-gini, wah langsung. Si bapaknya akhirnya bilang, cukup, saya udah bosan tiap hari makan bubur putih aja gitu. Dia bilang, ini dok, tiap hari kan saya cuma bubur putih dok. Ya kan dokter bilang makan nggak boleh makan garam. Iya tapi bukan nggak pakai garam, ribut di depan saya tuh. Itu terlihat sih penyebab darah tingginya apa ya. Jadi lingkungan tuh mempengaruhi juga gitu. Iya. Gimana support keluarga dan memang ya tadi mungkin sabar, saya nggak tahu bapak itu sesabar sebatas apa gitu. Memang ketika pelan-pelan saya periksa, saya bilang Pak, kenapa sih Pak? Ya dok itu di rumah tiap hari begini dok, coba gimana saya sabar coba. Nah itu sambil ngomong begitu istrinya juga ngomong terus tuh. Bertubi-tubi juga, ya dok kan kamu biar sehat bla bla bla. Nah jadi kadang-kadang mungkin ya tadi ya slowing down artinya ya mungkin nggak tahu dari dua belah pihak sih ya. Satunya harusnya nyonya juga gitu, ya suaminya juga mestinya mungkin juga menahan perkataannya. Ya ini ini hal yang benar-benar terjadi sih waktu itu. Tapi itu sangat real sih. Jadi gini, even saya ngomong slowing down gini, ada pasti yang sedang menonton berpikir bahwa kayak gini, gimana gue mau slow down? Lo nggak ngerti aja sih Yos, brodok, misalnya dia bilang gitu ya. This is something yang tiap hari gue alamin, misalnya gitu ya. Yang tadi. Kalau kasus bapak itu tiap hari gue makan makanan yang sesehat seperti ini, lo bayangin ya. Atau ditambah tiap hari istri gue ngomel, mungkin ya. Lo mesti bayangin, gue udah cukup slow down. Gue selama ini udah slow down. I think manusia banget gue untuk tidak slow down saat ini. Tapi ya itu sesuatu yang menurut saya memang ya kalau dilihat dari sisi manusia memang sebuah kewajaran, orang akhirnya ada batasnya. Memangnya gampang untuk slowing down. Kalau nasihat saya tadi atau tips saya tadi itu memang berlaku untuk hal-hal yang sebentar, yang baru terjadi ya, yang baru. Tapi bagaimana yang udah numpuk? Apakah kita bisa slow down? Kita kadang-kadang di luar kendali kita ya. Makanya memang menjaga hati dalam segala kewaspadaan itu termasuk untuk mencegah yang menumpuk ini. Kenapa akhirnya tetap keputusan yang slowing down ini menjadi sebuah opsi yang paling baik, apalagi kita ngebahas kesabaran dan stres, karena keuntungannya di kita. Sebenarnya kita yang take the benefit ketika kita slowing down. Ledakan itu nggak jauh beda dengan gini, karena gini ya, kita nggak sabar sama kita akhirnya nggak sabar. Menurut saya bisa sama aja. Oh jadi akhirnya meledak juga gitu maksudnya? Karena akhirnya meledak juga. Gitu. Ngerti kan? Iya. Gini. Ketika kita slowing down, itu bukan berarti kita menyimpan. Slowing down itu tidak menyimpan. Slowing down itu mencari pengertian atau pemahaman. How should I respond to this? Saya maafin aja. Saya, balik lagi kan. Faktor yang tidak terlihat itu kita perhitungkan. Oke, what God wants me to do. Oke, dia pasti mau saya mengasihi aja, sayang aja, maafin aja. And then I need to, belajar. Ya, kalau kita forget aja tanpa belajar, kadang-kadang tersimpan. Nah, ya. Tapi slowing down itu untuk belajar. What do I need to learn from this? Oh, ternyata kalau saya bisa mengendalikan suami saya atau istri saya kalau saya ngomongnya kayak gini. Saya bisa mengendalikan pacar saya, mengendalikan dalam pengertian
positif ya, bukan mengendalikan ngatur, tapi mengendalikan memberikan empati atau mengendalikan emosinya atau membantu dia menurunkan amarahnya. We can help them gitu actually. Jadi slowing down itu bukan buat menyimpan. Kalau pada akhirnya meledak dengan ledakan yang kalau dihitung sama dengan kemarahan-kemarahan kecil ketika kita nggak slowing down, ya nggak ada gunanya juga kita slowing down, ngerti ya? Iya. Artinya selama ini kita slowing down cuma menyimpan. Gitu. Percuma kalau selama ini kita slowing down untuk menyimpan. Yang memungkinkan kita slow down secara konsisten, ya walaupun mungkin tidak sempurna ya, yaitu karena setiap kita slowing down kita tidak menyimpan tapi kita belajar. Wow, jadi sebenarnya kita menahan itu untuk mengeluarkan dengan baik mungkin ya. Iya. Jadi tadinya kata-kata yang harusnya karena kita meledak keluarnya sebagai umpatan atau makian, ini keluar juga sih. Misalkan kita nggak suka dengan sikap dia, tapi dengan lebih baik. Karena kita slowing down, sempat dipikirin dulu maksudnya. Benar, iya. Karena kita masih ada satu pemikiran keeping score. Maksudnya keeping score gimana? Keeping score tuh kayak gini. Ini mungkin yang lebih mengerti adalah yang punya hubungan dengan suami, istri, atau pacar lah mungkin ya. Keeping score kayak gini. Oke, gue kali ini kalah. Next, gue cari sesuatu untuk ngebalas dia. Oh. Gitu, keeping score. Gitu. See, I told you. See, I told you. Yang kayak gitu itu kan keeping score gitu ya. Gue udah bilang sama lo nggak mau dengar gue. Jadi, ngerti kan? Jadi dia mengalah, dia slowing down at one time, tapi bukan untuk melupakan. Tapi dia ingat terus. Sakit hatinya masih disimpan. Oke. Lo kali ini lo benar karena didukung oleh situasi. Gue yakin next time pendapat gue pasti benar. Jadi dia simpan. Ngerti kan? Dia tidak let it go. Nah, ini yang akan menyebabkan ledakan lebih besar ketika gue bilang juga apa. Dia balik lagi ke belakang kan ketika berantem. Ulang lagi yang lama. Yang lama muncul lagi karena waktu itu ternyata dia slowing down bukan untuk mencari pengertian, tapi dia slowing down untuk mengalah sementara. But next time I'm gonna win. Jadi dia keeping score. Jadi begitu prinsip menang kalah ini atau keeping score ini diterapkan, ya bisa juga slowing down. Cuman biasanya itu akibatnya dia tidak benar-benar melupakan, dia hanya menyimpan. Menyimpan tuh bahayanya mungkin bisa lebih besar karena ketika dia meledak berkali-kali lipat. Karena selama ini udah sakit hati, udah nyimpan. Wow. Memang sebenarnya sih ada tertulis kan orang yang bisa menguasai diri lebih baik atau lebih kuat daripada yang bisa menguasai kota katanya. Jadi menguasai diri itu lebih kuat sebenarnya daripada menguasai kota. Kalau misalkan nih ada mungkin satu atau dua kalimat lah yang sangat simpel menggambarkan sabar itu gimana? 1-2 kalimat ya. Iya. Atau bukan 1-2 episode sih sebenarnya sih. Iya, itu panjangan. Kalau tadi sebenarnya slowing down tuh udah 1-2 kata yang sangat gampang ya, sabar, slowing down. Atau ya di Indonesia kan tahan dulu. Tahan dulu. Jadi sabar kan tahan dulu. Tahan. Tapi gini, kalau diberikan satu kata lagi yang lebih dalam, kalau menurut saya adalah bukan kata kalimat. Oke, Tuhan mau saya belajar apa? Oke. Selalu gitu. Kalau saya melihat, oke, ini orang lagi marah. Ini orang lagi terlihat stressful. Tuhan mau saya belajar apa? What do you want me to do? Nah, itu membuat saya lebih berpikir, balik lagi, mungkin saya tidak denying, saya juga terganggu. Tapi, but you know what? Kalau saya memfasilitasi perasaan saya nggak belajar apa-apa. Kalau saya mau melihat ini sebagai sebuah pembelajaran, saya tidak akan menyimpannya sebagai sebuah sakit hati. Tetapi sebagai hal situasi yang Tuhan izinkan terjadi buat saya belajar. So it's a good thing. Saya tidak menyimpannya sebagai sakit hati, tapi saya menyimpannya sebagai sebuah pembelajaran. Beda kan? Iya. Wow. Thank you Kak Yosi sudah sharing-sharing. Itu memang saat ini mungkin yang diperlukan oleh pemirsa kita juga. Ya, aku juga mendapatkan banyak hal juga. Saya juga belajar sih untuk lebih. Saya juga. Maksudnya kalau kita ngomong kayak gini kan kita jadi diingatkan, oh iya. Karena ditanya, jadi oh iya memang selama ini melakukannya seperti itu. Belajarnya juga seperti itu. Jadi menjawab pun juga sama-sama saling belajar. Karena dalam penerapannya tidak pernah ada yang sempurna. Oke, pemirsa, tadi itu mengenai sabar dan stres, dan mudah-mudahan
dengan lebih sabar, kita bisa mengatasi stres. Karena kita ingat bahwa poin yang utama, salah satu dari 7 poin yang utama mengatasi penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi itu adalah sebenarnya mengatasi stres. Bukan menghindari stres loh, mengatasi stres. Dan salah satu cara mengatasi stres adalah dengan cara ya lebih baik lagi dalam kesabaran. Oke, Anda mau tanya apa? Komen. Anda bisa saksikan lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu.